setiap waktu senantiasa diangkat derajat oleh Allah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah setahun lebih saya baru keluar kayak jam-jam begini. Kalau dulu masih sore buat saya, kalau sekarang udah terlalu malam ya. Kita jebak saja anak-anak supaya walaupun dalam keadaan bagaimana, insya Allah silaturahmi kita tidak putus dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduh wa azuma sya'nuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawala 'alaiha 'ilmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salam daimain mutalazimain min lailatina al-gharra hadhihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah qala fi muhkam tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayat. Wa qala Rasul sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. يا ربي لما جعلناه
وامشي على قدمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا Bapak-bapak dan ibu-ibu yang notabene wali santri ya, insyaallah dengan ibu dan bapak menitipkan anak-anaknya walaupun yang jarak bukan kiainya tapi juga anak-anaknya ya. Ibu ngerahin ke saya anak-anak, saya menyuruh untuk nama mereka anak-anak, sama anak-anak ya. Insya Allah dengan anak-anak tempat yang dewasa, anak-anak ya. Insya Allah jadi dewasa semua dalam rahmat Allah, amin. Malam ini saya nggak pernah dapat apa-apa sih. Cuma itu adalah rekor yang angkat. Saya yang pokoknya segala sesuatu yang adain saya lah, termasuk anak saya ya, fasilitasnya ya saya. Jadi saya ini bukan korban, saya ini dapat keistimewaan dari Allah. Mudah-mudahan walaupun sakit pahala terus ngalir. Bahkan bukan hanya waktu sakit, kullu nafsin dha'iqatul maut, suatu saat ibu dan bapak dipaksa oleh Allah untuk menyebut saya dengan kalimat almarhum, pasti almarhum Haji Aminuddin itu pasti ya. Walaupun kata ibu kata bapak mudah-mudahan aku banyak umur, aku dibutuhin orang. Guru saya dulu lebih dibutuhin sama orang, waktu mati mati aja ya. Jadi oleh karena itu saya sadar, jadi sekalipun saya sudah punya titel almarhum, gara-gara ini tempat dibawa untuk ngaji, untuk menciarkan agama Allah, menciarkan syariah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya di kuburan penuh atau panen dengan pahala ya Allah. Amin ya rabbal. Sudah paham kata-kata saya ya? Bisa dipahami nggak kata-kata saya? Dan serba palsu ini. Laga sehat juga palsu ya. Kalau ini asli ini. Kemudian gigi juga udah palsu ya. Makanya saya ngomong kepengen supaya bulan bapak kalau ngerti ya ngerti, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Kira-kira ngerti apa enggak? Walaupun nggak ngerti juga nggak mungkin berani ngomong nggak ngerti. Pasti saya ancam, saya kena galak. Oke lah, atas nama anak-anak saya yang kebetulan mereka adalah guru-guru semua yang ada di sini, anak saya ya, termasuk Mas siapa Mas namanya? Enggak ada tuh ujungnya. Rian Nugroho, Ali Ansari, teman Ali Ansari ini Sayyidah ya. Itu semuanya saya anggap anak, mudah-mudahan benar-benar mereka menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atas nama anak-anak semua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, apalagi anak-anaknya sekalian. Dan sekaligus saya dengar bukan hanya hadir, tapi pada nyumbang, tapi nggak ada laporan berapa masuk, berapa keluar, nggak tahu lagi ya. Yang jelas Ibu dan Bapak hadir dan mengorbankan sedikit harta dan kekayaan yang Bapak Ibu miliki. Tujuannya tidak lain untuk menampakkan rasa mengagungkan hati kita semua akan lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya merasa bergembira? Masalahnya ya, berangkat dari banyak firman ya, firman Allah juga, kata-kata para ulama juga, kemudian disempurnakan oleh
sabda baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah mengatakan apa yang kemarin nama Qadas dikeluarin ayatnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya. Bisa dengar memang jemaah satu ikut dulu kan? Iya, Bukan masalah ikut hadir, ikut nyumbang. Oke, kalau begitu besok mengakan diri ya. Jadi ntar lo dengerin apa kata-kata ini. Jadi ini pada jarang menemukan ceramah dalam keadaan sakit ceramah ini. Ya. Dipaksa yang maksa anak-anak saya yang bilang apa? Kalau seandainya sekedar kenal siapa lu? Nah, ini yang muncul Faizi ya, Ummu Hani. Hadirin bisalah darah gua semua ya. Nah begini, kenapa saya mengatakan berbahagia, mengatakan beruntung? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi. Jadi Nabi, qul bi fadlillah, katakan kata Allah kepada orang yang menerima wahyu, katakan sama kamu yang menerima wahyu siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad yang menerima wahyu, bukan menerima si wahyu ya, menerima wahyu. Ada wahyu kan? Ada. Alhamdulillah. Iya. Namanya lagi. Iya mama. Mana wahyu? Pojok kan, Bi? Pojok. Ada di pojok. Ada dengar. Belum gua ngomong kan. Dengan apa tadi? Wahai orang yang menerima wahyu Allah. Yang menerima wahyu Allah tidak lain hanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya secara bebas saya terjemahkan, kata baginda kalau boleh ngomong apa yang harus saya katakan ya Allah dan kepada siapa harus saya katakan? Kata Allah katakan kepada umatmu termasuk orang-orang yang ada di kampung Gala, Syekh Mudin dan teman-teman. Dan yang harus saya katakan apa ya Allah? Bifadlillah, dengan fadl, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat yang turun dari Allah, falyafrahu, maka setiap mereka harus merasa bahagia sebab mereka pasti selamat dari dunia sampai ke akhirat. Kamu kasih tahu umat kamu bahwa mereka harus merasa berbahagia dengan adanya keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita pasti bahagia dengan keutamaan Allah. Kita pasti bahagia dengan rahmat Allah. Sementara keutamaan dan rahmat, kalau kita nggak memahami tafsir, bingung apa itu keutamaan, apa itu rahmat. Ternyata mereka sama-sama mengatakan rahmat Allah, keutamaan Allah adalah turunnya kitab suci Al-Quran ya. Maka bahagia sekali ibu-ibu bapak-bapak punya anak di sini sehari-hari tiap malam diajarin ngaji Quran. Masih ingat cerita saya yang pernah dulu Nabi Isa melihat orang disiksa di kuburan, pas pulangnya nggak disiksa lagi sama malaikat. Akhirnya Nabi Isa minta sama Allah petunjuk, ya Rabb, tadi saya waktu lewat ke sini ini anak lagi disiksa, kok sekarang pas saya balik kemari lagi dibahagiakan? Apa rahasianya? Gara-gara dia seorang janda, bapaknya udah meninggal,
Ya udah kalau janda ya bapaknya tinggal ya. Ya sorry ya, apa sih nggak salah tinggal. Ya. Ini anak, ini orang apa namanya? Apa ini? Bukan dari tadi. Ya udah, ngeliatin masang kipas dulu udah. Udah, anak-anak kecil makan duduk nggak apa-apa sayang, tapi jangan ada suara. Boleh ada suara dari bawah. Barang duduk berjamaah. Kita balik lagi. Ada orang lagi diseksa, terus Nabi Isa lewat, tapi diseksa. Nabi Isa selesai khutbah hajat, balik lagi ke jalan yang itu. Yang tadi hanya diseksa karena ada di surga. Ngerti? Tadi diseksa, sekarang pas pulang ada di Surga. Ya. Nabi Isa penasaran ya. Ya Allah, kau bisa begini, tadi diseksa, sekarang kau ada di surga. Gara-garanya ini ini anak janda punya anak. Anaknya itu diserahin ke ustaz untuk belajar ngaji. Kata Allah apa? Gua ini zat yang maha rahman, gua ini zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kagak tega ngelihat hamba anaknya diserahin suruh ngaji kitab gua, sementara gua nyeksa dia. Kagak pantas amat. Makanya gara-gara anaknya ngaji akhirnya ikut seksa, gua stop. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu semua yang pada dibikin anak di sini buat ngaji, insya Allah bakal selamat dari segala seksa. Amin. Ya Rabbal. Gurunya bagaimana? Ya gurunya duluan lah. Jangan-jangan di akhirat di dunia juga kalau muridnya senang, ustaznya ada yang ganggu, kira-kira pantas apa enggak? Kan enggak cuma boleh begitu tuh dijelek-jelek guru dia. Kadang-kadang begitu bahasa kita ya. Kadang-kadang sambil mengangkat derajat orang tapi ngejelekin. Itu kan jelek-jelek sama gua. Lah, nggak usah dibilangin jelek-jelek. Gua juga tahu walaupun lu kagak ngomong anak apa malu emang ya. Yang lebih parah lagi kalau saya melihat, kalau saya ketemu saya kepeleng. Itu Haji Aminul kan jelek-jelek guru gua. Lah, jelek dari mana begini gantengnya orang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Lain apa tadi? Qul bi fadlillah. Qul bi fadlillah. Dengan kebesaran Allah, dengan apa namanya? Fadl, keutamaan, rahmat. Para ulama nasirin fadl adalah Al-Quran, sementara rahmat adalah baginda Rasul Nabiina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai bahagia hanya dengan Al-Quran, hanya dengan mengikuti ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian dikatakan khairum mimma yajma'un, bahwasanya dengan Al-Quran dan dengan baginda Rasul keutamaannya akan lebih baik daripada amal ibadah yang kita kumpulkan. Jadi kita beribadah banyak dibandingin dengan menghormat Al-Quran, dibandingin dengan cinta kepada Rasul, semuanya ada di bawah apa namanya, ada semuanya lebih baik daripada amal ibadah yang kita kumpulkan. Maka alhamdulillah ya Allah, malam ini saya bersama saudara-saudara saya yang kebetulan notabene mereka adalah para wali santri berkumpul di tempat ini semata-mata untuk mengagungkan nabimu yang telah engkau agungkan seagung-agungnya, yang tidak lain adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Idina lisyarah qasidina nartadi minka syafa'ah inda rabbil alamin. Abang ya Nabi, Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya salawatullah. Dari majelis ini saya ingetin bahwa amal yang paling dipuji oleh Allah adalah mencintai Al-Quran dan mengamalkan isinya, dan tidak lain adalah mencintai baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saya ingetin, ibu bapak setiap mendengar ceramah maulid pasti himbauan mubaligh atau himbauan dan ceramah dua. Yang satu cinta kepada Rasul, yang satu mengikuti jejak langkah baginda Rasul, ya. Yang mana dua perkara ini merupakan hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Pada saya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Simpelnya begini, kalau emang lu benar termasuk orang yang pintar ngikutin Nabi, atau lebih jelas lagi ngikutin sunnah-sunnah Rasul, maka jadilah engkau orang yang cinta kepada Allah. Dan kalau engkau sudah cinta kepada Allah, berarti engkau akan dicintai oleh Allah. Kita tahu segala sesuatu di alam dunia ini punya siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Dalam kekuasaan siapa? Allah. Berarti kalau kita kepengen segala sesuatu, kalau udah kita lumpuhin yang punya, insya Allah jadi milik kita. Jelas apa enggak? Jelas. Umpama kita apa teman sama barang, umpama ini teman apa namanya hubungan. Bagaimana caranya biar hubungan itu jadi milik gua? Rayu yang punya. Insya Allah kalau yang punya udah kerayu, apa yang kita kepengen pasti diberikan, ngerti nggak? Rayu itu gimana? Kok aman? Ya, kalau seandainya kamu mau, nggak apa-apa. Cuma keluarin 250.000. Kira-kira bisa jadi milik kita nggak? Jadi. Bisa. Surga enak amat ya Allah. Emang bakal dulu. Cuman kalau subuh bangun, nah lo banyak yang nunduk. Tapi waktu cerita kurungan nggak ada yang gerak palanya. Pas saya cerita subuh langsung begini semua. Kata kita nih, surga enak apa enggak? Enak ya. Ashabul apa? Ashabul maimanati. Ashabul yamin. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Di situ lima pokoknya enak lah surga. Kita ngomong Allah, ya Allah enak amat surga, boleh nggak saya masuk? Boleh. Cuman ikutin perintah gua. Kira-kira, nah kalau kembali ke subuh lagi, nunduk lagi semua. Bukan siapa, anak-anak saya kalau nunduk semua. Orang saya sakit-sakit juga sering jadi imam, hebat. Masjid yang diimamin oleh orang sakit hanya satu kawan, Masjid Nurul Habib. Jadi kalau lu bilang surga enak amat, ya bakal dulu emang lu bikin surga buat siapa kan buat dulu semua. Tapi dengan catatan lu nurut sama gua, nurut sama laki lu, jangan suka ngelawan. Jangan sampai lu jadi wanita yang selingkuh. Terus buat bapak-bapak, emang buat lu cuman sayangi diri lu, jangan lu hianati. Jangan naruh peci di peci, jangan naruh duit di peci.
udah gitu udah di gajinya hilang kan hianat ya. Jadi banyak itu hanya perumpamaan aja, dan itu semuanya merupakan manifestasi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Saya mau nanya, kalau ada orang ngaku cinta, kira-kira berani nggak ngelawan? Enggak. Enggak. Apa yang kata yang dicintai pasti diikutin. Paling juga dia ngomong apa? Kalau gua nggak ikutin, gua takut kehilangan cintanya. Ya, hilang cinta mau gimana? Kan susah ya. Jadi oleh karena itu mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cara untuk meraih cinta Allah, dan dengan cinta Allah kita akan sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap orang yang mengikuti ajaran daripada baginda Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah kelompok-kelompok yang akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya cerita dari Ali ini ya. Ini udah kebanyakan, nggak tahu amplopnya berapa ini. Ngomong bercanda lagi. Dan jelas kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca anak-anak kita dan juga semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang solehin, hamba-hamba Allah yang solehah. Amin. Buatan ini diajarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus dalam hati kita tertanam rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan maulid malam ini Allah selamatkan kita minad dunya ilal akhirah. Al-Fatihah.